Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Saya cek dulu semangatnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes. Tepuk tangan dulu. Yang keras. Masih semangat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Silakan Mbak Novi dipimpin dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah absen dulu ya. Yang sekarang hadir siapa saja? Mbak Rani, Mbak Lintang, sambil angkat tangan dong. Mbak Risma, Mbak Fia, Hadir. Mbak Nadif, Hadir. Mbak Novi, Hadir. Mbak Atika. Hadir. Sudah siap semua? Sudah. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya punya di sini Ustazah akan menjelaskan tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Sebelumnya, mari kita nyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya Rohatil? Tahu ya? Pasti tahu. Kalau umat Nabi Muhammad pasti tahu lagu-lagu Nabi Muhammad. Ayo, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Baik, itu adalah kisah Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita harus mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad, terutama pada masa dewasa Nabi Muhammad? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi umat manusia ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya akhlak-akhlak yang mulia sekali yang harus kita contoh pada masa dewasa, pada masa remajanya hingga sampai akhir hayat ya. Oke. Baik, yang pertama, pada masa dewasa Nabi itu ada peristiwa satu, berdagang ke negeri Syam. Yang pertama, peristiwa berdagang ke Negeri Syam. Ada yang tahu usia berapa? Ayo, ada yang tahu? 30. 25 tahun ya. 25 tahun Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam ya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sudah keadaan yatim piatu ya. Hanya tinggal bersama siapa? Siapa? Pamannya. Sudah benar kok. Ya, Abu
Siapa pamannya? Abu Thalib. Usia berapa Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam? 25 tahun. Pinter. Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam itu membawa dagangan milik seseorang saudagar wanita yang sangat kaya raya. Coba siapa itu? Khadijah. Khadijah ya, yaitu saudagar yang kaya raya. Tentunya Khadijah ini gemar membantu sesamanya, baik, terus budiman ya. Itu Khadijah. Pada saat ke negeri Syam, Rasulullah kan berdagang. Nah, Rasulullah itu selalu mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Ada yang tahu kenapa? Pinter, karena jujur ya. Karena Rasulullah berdagang itu sangat jujur, tekun, dan bahkan kalau barangnya itu cacat, Rasulullah selalu bilang kepada pembelinya biar sama-sama tidak dirugikan ya. Makanya pembeli berbondong-bondong untuk membeli dagangannya Nabi Muhammad gitu. Oke, yang kedua ada peristiwa pernikahan Nabi Muhammad. Setelah Nabi berdagang ke negeri Syam, Nabi pulang dalam keadaan membawa keuntungan setelah berdagang itu, sehingga membuat Khadijah terkejut dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh Nabi Muhammad. Dengan keuntungan tersebut, Rasulullah menjelaskan kenapa kok bisa untung ini, kenapa? Karena Rasulullah tadi itu apa? Jujur. Tekun, selalu memberikan apa? Penjelasan bahwa dagangan itu kalau cacat ya. Dan setelah mendengarkan penjelasan itu, Khadijah akhirnya apa? Iya, tersentuh hatinya ya. Tersentuh hatinya. Masya Allah, ternyata selama ini sosok yang seperti Nabi yang saya dambakan. Ya, seperti itu. Dan akhirnya Rasulullah pun mau menikahi Khadijah. Ada yang tahu? Nabi Muhammad umur berapa menikah? 25. Berapa? Berapa yang keras? 25 tahun. Rasulullah menikahi Khadijah pada saat 25 tahun. Dan Rasulullah pada saat menikah memberikan mahar. Ada yang tahu maharnya apa? Onta. Berapa ekor? 20. Pinter. Ya, jadi Rasulullah pada saat menikahi Khadijah memberikan mahar berupa 20 onta. dan 20 ekor onta. Terus yang ketiga, ada peristiwa renovasi Ka'bah. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, masyarakat Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. karena pada saat itu Ka'bah masih berupa apa? Yang keras, tak apa-apa. Batu bata, pinter ya. Jadi Rasulullah dan orang Quraisy sepakat untuk merenovasinya. Nah, pada saat merenovasi itu, pada tahap peletakan Hajar Aswad, coba siapa yang meletakkan batu pertama itu? Muhammad. Oke.
sekarang Ustazah punya permainan. Permainannya ini siapa? Yuk kita nyanyi dulu, disalurkan ya. Nanti kalau berhenti, berarti itu yang siap-siap mendapat pertanyaan dari Ustazah. Paham? Paham. Coba lagunya apa? Balonku, ayo dari Mbak Tika. Yang lainnya tepuk-tepuk ya. Yang semangat. Ayo. Disalurkan ya. Paham? Ayo. Nanti kamu kembali ke sini lagi ya, terus kembali ke sini ya. Ya. 1 2 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ayo semangat. Meletus balon hijau dan Ayo maju. Silakan pilih pertanyaannya. Di sini. Nih. Silakan dibaca. Kenapa Nabi Muhammad selalu mendapatkan keuntungan besar pada saat berdagang? Kenapa coba? Tadi. Karena jujur dan tekun. Terus apa lagi? Karena Rasulullah selalu menjelaskan Cacat. sehingga tidak ada keruh. Ya, Coba diulangi lagi. Karena apa? Ayo. karena Jujur tekun, dan barusan apa? Ayo, nggak boleh takut. Menjelaskan bahwa kalau ada yang cacat sehingga tidak ada yang merasa. Tepuk tangan. Oke, sekali lagi coba. Nanti lagu apa? pelangi. Ya, pelangi. 2 3 Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Melukismu aku, siapkan terangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Lintang. Maju. Oke, coba ada pesanan. Dipilih pertanyaannya. Ayo. Berapa usia Nabi Muhammad pada saat berdagang ke Indonesia? Berapa tahun? 5 tahun. Winter. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum Ustazah simpulkan, coba ada yang berani maju ke depan menjelaskan masa dewasa Nabi Muhammad dari mulai berdagang ke negeri Syam sampai merenovasi Ka'bah. Sedikit-sedikit saja. Coba. Ayo, Mbak Novi. Di negeri Syam pada tahun 20 berusia 25 membawa saudagarnya Muhammad Khadijah. Ayo gitu aja, ayo siapa yang maju? Ada hadiahnya besar. Ayo cepetan. Asik, tepuk tangan. Coba peristiwa pada masa dewasa Nabi Muhammad ada apa saja? Berdagang di negeri Syam, Terus nikah dengan Khadijah, renovasi Ka'bah. di negeri Syam Rasulullah usia berapa pergi ke sana? 25 tahun. Dengan membawa. Dagangan Khadijah. Pada saat itu Rasulullah mendapatkan Keuntungan karena apa? jujur, tekun, dan menjelaskan kalau barangnya cacat Dia tidak. tidak rugi. Terus apa lagi? Pada saat pernikahan Rasulullah, kenapa kok Khadijah mau menikah dengan Nabi? Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat jujur, Sehingga Nabi Khadijah sehingga Khadijah tersentuh hati. pada usia berapa? 25 tahun. Berapa mahar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Khadijah? 20 ekor onta. Terus apa lagi? Pada saat merenovasi Ka'bah,
usia 30 tahun. Hah? 35 tahun. 35 tahun. Terus siapa yang pertama meletakkan batu Hajar Aswad? Nabi Muhammad. Pintar, tepuk tangan. Oke, sebentar hadiahnya. Nih. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, kenapa kita perlu mempelajari atau tahu mengenai dewasa, apa saja kegiatan-kegiatan Nabi Muhammad yang bisa kita ambil, yaitu bahwa Nabi selalu melakukan kejujuran, ketekunan, sehingga Nabi dijuluki sebagai suri tauladan umat Manusia. Jadi kita harus selalu bisa menerapkan sifat-sifat Nabi kepada kita. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa